langsung aja. Yang ini Mati. Iya. Oh, tapi nanti Selamat pagi jelang siang. Sekarang hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 15 Oktober ya. Tanggal 15 Oktober ini aku lagi ada di Era Motor Tangerang. Wow, jauh nggak sih? Jauh banget ya. Ini tuh sebenarnya di daerah Ciputat. Alamatnya di Marta Dinata. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau servis-servis ganti oli, terus mumpung nih tanggalnya masih tanggal bagus ya kan? Masih tanggal-tanggal bagus. Terus kalau misalnya mau ngeliat di sini tuh banyak banget motor-motor unit yang kalian siap beli. Gitu. Lihat-lihat aja. Nah, kali ini aku lagi ada di Yamaha Era Tangerang di Ciputat. Aku juga mau ngajakin buat kamu-kamu untuk follow Yamaha_Era, Yamaha_Era Motor Pasar Minggu, Era Motor _Tangerang, Yamaha_Era Motor _Tambun, Era Motor _JTW, Era Motor Yamaha_Era Motor _Cibarusah, ada Yamaha Era Motor SKT itu di Sukatani, sama Yamaha Bintara Motor. Nah, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya event ini terselenggara karena support dari banyak banget pihaknya, dari Yamaha Era Motor, ada Presiden Moto Jakarta, Makan Telur Ceplok, Kalidoka Choco and Coffee, dan Yamaha Era Motor Ciputat. Nah, kali ini aku lagi mau ngobrol-ngobrol sama dealer Yamaha Era Motor Tangerang. Aku mau tahu ada promo-promo apa aja, terus juga kira-kira ada sesuatu yang beda nggak sih kalau misalnya servis di sini? Pak Hasan masuk ke sini? Boleh. Ayo silakan Pak Hasan. Wah, selamat pagi. Pak Hasan apa kabar? Pak Hasan, aku tahu nih kalau misalnya di sini tuh ada promo-promo apa aja sih Pak? untuk saat ini kita sedang ada promo terutama di penjualan Yamaha Gear ya. Oh, Yamaha Gear, motornya yang ini ya? Yamaha Gear ini kita lagi ada promo untuk DP 1 juta dan itu juga untuk angsurannya kita bisa lebih hemat 3,5 juta ya. Wow. Jadi 3.500.000 itu. Itu yang sedang kita promokan. Tapi ada juga promo-promo yang motor lain berupa diskon ya. Tapi itu variatif lah. Oke. Pokoknya semua orang, kamu kalau misalnya mau belanja motor, mau servis ke sini aja karena banyak banget promonya, ya kan? Iya. Kalau misalnya jam operasionalnya sendiri, Pak? Kita jam operasional kita mulai jam 7 pagi sudah buka ya. Jam 7 pagi? Hari biasa Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Itu kita buka sampai dengan jam 5. Oke. Tapi untuk hari Sabtu dan Minggu itu kita buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Berarti buka terus? Ya, buka terus. Wow. Ya. Jadi di sini buka setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sabtu Minggu jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Iya, betul. Kalau tanggalan merah berarti sampai jam 3 siang juga? Oke, mantap. Terus kalau misalnya kayak teman-teman yang punya motor-motor yang 250 ke atas bisa servis di sini juga? Bisa. Wow, keren banget. Ini kalau misalnya di sini tuh suka dipakein jadi titik kumpul komunitas nggak sih Pak? Kalau misalnya lagi touring atau? Oh iya, kita kadang-kadang kita juga pernah ngadain event dulu ya dengan apa dom ya. Oke. Ada pernah juga ngadain titik kumpul di sini. Jadi itu kita touring Jakarta ya, Jakarta, Depok. Kemudian titik kumpulnya ada di sini. Wow, berarti kamu nih titik kumpulnya di sini untuk alamat lengkapnya patokannya di mana sih Pak? Ini alamat lengkapnya ada di Jalan RE Marta Dinata nomor 14. Kalau kita dari arah Parung itu tidak jauh dari Samsat Ciputat. Pasar Ciputat ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari arah Parung itu kemudian dari flyover Pondok Cabe itu nggak jauh kita. Nah, buat kamu kalau misalnya motornya lagi belum servis, terus juga atau kalau misalnya mau berangkat touring, mampir aja dulu di sini secara bukanya dari jam 7 pagi.
Ya kan? Wow, terima kasih Pak Hasan. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Aku masih mengajak kamu juga untuk follow terus ya. Follow akunnya Yamaha_era, Yamaha_era motor _ pasar minggu, era motor _ Tangerang, Yamaha_era motor _ Tambun, era motor _JTW, Yamaha_era motor _ Cibarusah, ada Yamaha era motor SKT, dan Yamaha Bicara Motor. Wow, terima kasih. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Pak Hasan. Ini sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol sama narasumberku tuh yang kece-kece banget. Aku juga mau ngasih tahu ya, kalau misalnya nanti setiap kamu-kamu yang udah udah join live kali ini, itu bakalan dapet voucher dari Kontin Motor Jakarta. Jadi kalau misalnya udah datang ke sini beli motor Yamaha dengan diskon yang kece banget, terus juga bisa servis setiap hari, terus juga nanti kamu bisa dapat voucher dari Kontin Motor Jakarta buat belanja keperluan riding apparel kamu. Wah, gokil, lengkap udah semuanya. Nih kali ini, wah, rame ya, banyak yang datang dan silih berganti, asik gak sih? Kamu-kamu kalau misalnya mau bertanya, bisa langsung di kolom pertanyaan, itu ada di pojok kanan bawah, itu ada logo tanda tanya, itu di situ aja. Karena aku agak-agak susah nih untuk scroll buat teman-teman yang komen-komen. Nah, kali ini aku lagi pengen ngobrol sama YouTuber handal. Jadi aku ketemu sama beliau, ini sambil di-invite kali ya. Sambil di-invite Mas Rang. Mana nih Mas Rang? Aku ketemu beliau ini di satu kegiatan yang dimana aku yang ditanya-tanya. Sekarang gantian nih. Aku pengen nanya-nanya sama YouTuber handal. Wow. Semoga udah datang. Tadi langsung bilang, Mas Rang. Sepertinya dia lagi di jalan. Aku masih tetap sambil menunggu ya. Aku masih mau ngingetin kalau misalnya kamu bisa follow Instagram Yamaha_era motor, ada era motor pasar minggu, ada Tangerang, ada era motor Tambun, JTW, Cibarusah, wah banyak banget sampai Bintara. Hai Mas Ram. Halo. Apa kabar? Halo. Sehat. Selamat pagi Mbak Gisel. Selamat pagi era motor. Alhamdulillah, selamat pagi. Wow, ini lagi di mana ini? Ijo-ijo banget belakangnya. Waduh, lagi di homestay daerah Blitar, Mbak. Wow, di Blitar? Dalam rangka apa tuh? Iya, touring, biasa. Kita nggak konten. Wow. Itu cocok banget ya yang mau kita bahas pagi ini ya Mbak ya. Jadi pas banget nih, lagi touring perjalanan, lagi mau bikin konten, aku pengen ngegrecokin, nanya-nanya tentang gimana bisa awalnya gitu. Tapi sebelumnya aku mau perkenalkan dulu dong. Tapi semuanya udah pasti udah kenal lah, Mas Rang itu siapa? Nggak perlu dikenalin lagi kan? Aduh. Pokoknya subscribe aja channelnya Mas Rang. Followernya udah banyak banget, subscribernya udah banyak banget, dan semua orang udah kenal kalau misalnya mau review-review motor segala macam, ya nggak sih? Aduh, bisa aja nih Mbak Gisel. Padahal Rangga belajar sama Mbak Gisel nih. Mas Rang, aku mau nanya. Apa tuh? Awal-awalnya tuh kenapa bisa jadi YouTuber sih? Untuk awalnya ya Mbak, sebenarnya Mas Lang sendiri tuh nggak ada niatan buat jadi YouTuber ya, tapi lebih pengen punya sebuah mesin waktu yang bisa Mas Lang tonton ketika Mas Lang tua nanti Mbak. Jadi awal perjalanannya seperti itu. Sebenarnya di balik konten ini adalah Mas Lang punya mesin waktu yang nggak bakal bisa hilang. Karena kan biar bagaimanapun ketika kita tonton dokumentasi masa lalu, itu kita seolah akan kembali ke masa lalu Mbak, walaupun hanya beberapa detik. Lebih ke album elektronik ya? Album video. Iya, lebih ke album elektronik. Halo. Iya benar. Wow. Kita sapa dulu sama yang baru gabung kali ya Mbak. Kita sapa dulu sama yang baru gabung kali ya. Boleh banget, boleh. Ini rame banget langsung nih kalau saya sama Mas Rang, rame banget yang datang, yang nonton. Wow, ini ada aja.
Hai, ada Halo Onzem, Mas ada Jo Custom. Tulung Wicaksono. Wow, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, mau nanya-nanya sama Mas Rang, bisa langsung di kolom pertanyaan di pojok kanan bawah. Itu ada logo tanda tanyanya, di situ aja biar aku gampang langsung nanya-nanyain ke Mas Rang. Terus juga bisa di screenshot layarnya, screennya, terus nanti diposting di Instagram Story, di tagin kita semua, follow kita semua, nanti bakalan dapet voucher apa itu adminnya, pokoknya udah banyak deh voucher belanja. Halo semuanya, halo semua yang baru gabung. Berarti Mas Rang, kalau misalnya awal-awalnya itu kan pengen jadi album aja ya, album elektronik aja ya. Betul. Nah itu pertama kali bikin tuh pakai apa sih, atau apa aja yang mesti disiapin? Oke, kita akan ngebahas masalah gear ya Mbak, atau alat yang dibutuhkan untuk ngebuat suatu dokumentasi. Di era sekarang mungkin udah lebih praktis ya Mbak ya, kita nggak perlu alat yang banyak, cukup dengan smartphone ataupun action cam, itu kita udah bisa jadi sebuah alat dokumentasi sebenarnya Mbak. Bisa dibilang smartphone zaman sekarang itu udah banyak banget dan praktis banget nih Mbak, buat kita ngebuat sebuah konten. Alias kita bisa jadi konten kreator dengan alat yang seadanya, tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi berarti action cam atau pakai smartphone aja itu udah cukup ya? Betul. Betul. Mau kemana? Jangan lama. Wah, kayaknya sinyal aku nih yang bermasalah nih. Tapi selama konten itu ada kepikiran nggak sih kayaknya mau bikin review motor aja awal-awal nih, atau perjalanan aja, karena kan mau jadi cerita untuk anak cucu nanti nih ceritanya, apa lebih kemana sih tujuan pertamanya? Nah, kalau untuk tujuan pertamanya sebenarnya yang Mbak Gisel sebutin dari kedua itu menjadi goals atau target Mas Rang Mbak. Bagaimanapun sebagai contoh kayak gini, Mas Rang mereview motor yang ada sekarang, contohnya Yamaha NMAX atau Yamaha Mio M3, itu bakal bisa jadi sebuah video yang akan ditonton 10 atau 15 tahun nanti, membuktikan bahwa itu motor ada Mbak. Jadi dulu nih motor zaman di 2000 kayak gini nih. Alhasil kenapa Mas Rang buatnya sekarang itu sebenarnya target buat ditonton untuk 5-10 tahun kemudian. Wow, iya, karena setiap masa itu perkembangan motor kan, perkembangan motor itu kan bagus banget ya. Karena sebelumnya nih Mas Rang, aku sempat ngobrol, nanya-nanya sama narsumku, kenapa motor Matic dibilang motor cewek? Itu ternyata ada sejarahnya, karena narasumbernya lumayan mengerti sejarah. Jadi dia ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya motorcycle itu tadinya motor-motor gede yang berat, yang susah nyalainnya, susah ngendarainnya. Semakin kesini terciptalah skuter supaya lebih gampang untuk warawiri, untuk mobilitas. Lama-lama ada skuter Matic, biar bisa semuanya, bukan cuma cowok doang, tapi cewek juga bisa. Nah, dewasa ini kan sekarang mau cewek mau cowok ya metikan aja, karena kan praktis ya, gampang gitu. Bawa-bawaan bisa masuk bagasi. Apakah itu yang jadi pilihan Mas Rang, makanya kemana-mana lebih suka metikan? Betul Mbak Gisel. Yang Mbak Gisel bilang benar banget, karena kita melihat keadaan ya. Pernah Mas Rang dengar atau Mas Rang baca ada sebuah caption seperti ini Mbak, akan Matic pada akhirnya, karena biar bagaimanapun juga motor Matic menjadi motor yang paling praktis ya Mbak ya, untuk baik untuk harian, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai touring atau perjalanan jauh pun menurut Mas Rang Matic bukan pilihan yang salah sih. Ada ini nggak sih, maksudnya kan banyak kayak misalnya adventurer yang touring ke pulau-pulau atau enggak ke kota, antar kota. Mungkin kalau antar kota masih oke ya, tapi kalau misalnya udah masuk jalanan yang semi off road gitu, atau yang
light off-road, itu gimana sih caranya? Mungkin kan, pasti kan kita mau nggak mau kalau misalnya dari titik A ke titik B, ada aja jalan yang rusak gitu. Untuk kalau misalnya menyiasatinya, kita mau bikin konten, tapi metikan gitu. Sebenarnya Mbak, ketika kita ketemu, ini sebenarnya koneksinya Mbak Gisel agak bermasalah nih ya. Iya, sorry. Oke, Mas Rang lanjutin ya Mbak. Cara nyiasatinnya adalah kita harus coba dulu Mbak, jalan dulu. Kira-kira terlalu berisiko nggak ya buat motor metik? Sebagai contoh, lumpur yang lumayan dalam, itu sulit banget buat diterobos buat motor metik gitu kan. Tapi Mas Rang percaya kalau motor metik itu sebenarnya mampu Mbak. Tinggal caranya aja, kita tahu nge-trip ngebawanya gimana, biar motor metik itu mampu melewati. Jadi kayak gitu sih Mbak. Dan prosesnya ya, mungkin ketika motor adventure atau emang motor touring yang proper, itu gampang melibasnya, tapi untuk motor-motor metik sepertinya butuh effort lebih. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Berarti skill pengendaranya diuji ya. Kalau misalnya kita sebagai rider metik bisa melewatinnya, itu pasti udah gede banget skillnya. Betul. Nah ini aku sambil baca-bacain komen-komen teman-teman ya. Ini wah ada panutan nih Mas Rang, panutan permotoran dari Nugi Septian. Woi, aku padamu Mas Rang dari Jo Custom. Terus siapa lagi nih? Wah rame banget semuanya mendewa-dewakan Mas Rang. Wah sepertinya banyak banget nih fans. Waduh. Ada Koksan hadir. Koksan Seon 125 Jakarta Utara. Mas Rang udah balik belum? Ditanya sama Wahyu AVZ. Balik kapan Mas Rang? Tuh, wah semua pada ngikutin perjalanannya Mas Rang. Iya. Belum balik, Mas Rang belum balik. Kayaknya masih mau eksplor Jawa Timur dan Jawa Tengah dulu kali Mbak. Wow, itu perkiraan kapan kembali ke Jakarta Mas? Minggu depan. Minggu depan Mas Rang baru pulang dari Jawa Timur. Ini udah hari keberapa Mas? Ini udah hari keempat Mbak. Hari keempat. Jadi target Mas Rang sebenarnya sampai Banyuwangi. Oh hari, oke. Apa? Kira anjing ada. Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus ya Mas Rangnya. Aduh maafkan, aku lagi ada di satu tempat yang agak-agak susah sinyal ini. Nih dari Jo Custom, yuk bisa Mas Rang, ayo katanya. Mas Rang dari Metallica Aerox. Wah rame banget nih, ada Marcelino, Giano, halo. Mas Rang kagak diajak ke Jawa Timur. Dari Wahyu katanya pengen diajak nih ke Jawa Timur. Ayo monggo. Kalau Mas Rang pengennya malah diajak Mbak Gisel nih. Wah, aku pengen banget jalan-jalan bareng sama Mas Rang. Soalnya aku agak-agak gimana? Wis, boleh. Nanti kita bikin atur strateginya supaya kita bisa NMAX-kan bareng, terus juga kita explore dan kita kasih tahu sama teman-teman gimana triknya sih kalau misalnya motor pakai matic ke kota-kota dan sambil bikin konten gitu. Biasanya Mas Rang kalau misalnya bikin konten itu sendirian banget tanpa sama tim sih Mas? Sendirian banget Mbak, sendirian banget. Jadi one man show ya, yang ngambil gambar sendiri, edit sendiri, cerita sendiri, serba sendiri. Wah, keren nih, multi talent banget. Wah, ini aku masih menyapa-nyapa teman-teman yang lain, rame banget. Monggo Mbak. Ada Alin, ada Ale Prasetyo. Halo Mas Rang, salam kenal. Terus halo. Siapa lagi nih? Wow, banyak banget. Aku nge-scroll-scrollnya nggak habis-habis.
teman-teman kalau misalnya mau komen-komen mungkin bisa langsung di kolom komentar, di kolom pertanyaan aja supaya aku bisa bacain semuanya. Ini ada Rian Adinata. Kak Gisel, ini Lady Biker oh hai Lady Biker idola, terima kasih. Siapa tahu kita bisa kolaborasi bareng-bareng, ketemu sama teman-teman semua. Hidup metik bang, kata Steve Mosda. Wah banyak banget, nggak bakalan habis-habis ini sambil disambi ya. Kalau misalnya ini sebenarnya tuh aku masih agak-agak repot ya kalau misalnya perjalanan sendiri, nge-shoot sendiri, terus juga ngedit sendiri, itu gimana strateginya sih biar bisa jalan itu semua berbarengan? Sebenarnya Mbak, untuk kalau ada pertanyaan gimana sih caranya biar tetap bisa upload, tetap bisa ngerekam, tetap bisa ngedit, kita harus udah punya bank konten Mbak, yang dimana kita sedang touring atau sedang riding, kita udah punya upload otomatis nih. Jadi ketika teman-teman nunggu perjalanan touringnya, ketika kita pulang, kita proses editing, langsung kita upload. Jadi itu yang lain. Kemudian yang kedua Mbak, story. Kenapa Mas Lang bilang story? Kebanyakan orang membuat sebuah story itu terlalu panjang, sedangkan story yang apa adanya itu menurut Mas Lang menjadi tontonan yang sederhana namun berkesan ya Mbak ya. Sebagai contoh, harga tiket masuknya berapa, boleh nggak masuknya, atau wah tracknya susah nih, jadi benar-benar kita langsung terjun ke situ dan nge-report di file tripnya gimana sih caranya, how to get there-nya. Jadi menurut Mas Lang hal-hal seperti itu yang membuat kita bisa lebih apa adanya sih ya Mbak ya. Walaupun banyak motovlogger yang emang lebih proper ya, lebih dipersiapkan. Tapi kalau Mas Lang sendiri, Mas Lang lebih senang touring atau nge-konten yang apa adanya, tanpa ada settingan apapun. Oh, cakep. Itu juga bikin mempermudah konten kreator untuk nge-shootnya ya, karena benar-benar apa adanya, nggak perlu settingan. Betul. Effortnya lebih kecil, dan ya benar-benar sederhana. Karena ya, kadang-kadang kalau misalnya dibikin-bikin, oke, enak ya, memanjakan penonton, tapi ada batasan-batasannya juga. Betul Mbak Gisel. Mas Rang itu motoran lebih ke hobi atau lebih suka jalan-jalannya sih Mbak, lebih senang jalan-jalannya, tapi di balik jalan-jalannya itu kenapa sih kalau kita nggak bisa berbagi ke yang lain, kenapa itu? Walaupun kadang-kadang jalan yang kita pilih salah tuh Mbak. Iya. Ketika kita salah, orang lain itu lebih bahagia, Mas Rang. Bener. Salah jalan nih, yang menang pokoknya. Gitu kan. Nah, benar. Jadi sebagai kita yang salah ya udahlah ya. Bener. Aduh. Mas Rang, nih ada Diki. Apa tuh? Diki menunggu di Banyuwangi katanya. Waduh, siap. Ditunggu. Banyak yang nungguin. Di Kediri belum Mas? Mbak, Mas Rang. Ya. Mbak, Mas Rang boleh tanya balik nggak Mbak? Apa tuh? Apa? Nah, Yamaha Era Motor nih lagi ngadain promo nih ya Mbak ya? Tuh. Oke, nah Mas Rang mau bahas nih Mbak, ketika kita touring nih Mbak, terus tiba-tiba promo apa aja sih Mbak? Apakah servis juga atau beli spare part juga? Mas Rang pengen tahu dong Mbak, di Era Motor ada promo apa aja? Terutama buat persiapan touring ya. Oke. Iya, persiapan touring itu. Yang pertama-tama itu kan di Era aja. Kalau misalnya teman-teman yang nonton bisa DM atau enggak bisa posting kita, terus nanti bakalan dapat diskon service gitu. Di mana aja, Era Motor mana aja yang deket gitu. Nah, dari situ, dari diskon service itu aja, nanti kalau misalnya untuk penggantian spare part atau oli, itu akan ada tambahan-tambahan promo-promo lainnya gitu. Nah,
tadi juga udah dikasih tahu kalau misalnya jam operasionalnya tuh dia buka setiap hari loh Mas Bang. Dari hari Senin sampai hari Minggu tanggalan merah semua buka. Mbak ya. Dan yang paling spektakulernya lagi banget dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi buat teman-teman yang kerja jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 itu pagi-pagi bisa Benar. Jadi kalau misalnya iya banyak banget sih ya. Teman-teman Mas Lang kayaknya nggak akan percaya nih kalau nggak Mas Lang buktiin sendiri nih seberapa irit, seberapa praktis nih motor metik-metik Yamaha nih. Nah, langsung ngobrol-ngobrol ini kolaborasi NMAX Sun mungkin atau pakai Max Max Family untuk kita ngebandingin nih motor yang irit yang mana yang bagus kayak gimana. Pokoknya Mas Rang balik ke Jakarta kita ngobrol bareng. Mbak Isel, zaman sekarang kan motor Yamaha Matic awalan tuh lagi booming lagi nih Mbak. Nah, di era motor bisa nggak sih Mbak servis kayak Yamaha Mio karburator dan spare partnya itu gimana nih Mbak? Biar teman-teman yang nonton juga tahu nih Mbak kalau nyari spare part ataupun gimana. Iya. Jadi untuk di Yamaha era motor itu bisa servis semua Yamaha dari yang lama banget, yang kecil, motor klasik, motor tua, sampai motor-motor gedenya di atas 250. Udah support ya. Itu semua spare partnya juga banget. Itu dia tuh. Juga gampang dicarinya dan harga murah dibandingin Grand Iya betul, kita dikasih. Wow. Modifikasi. Ya, ini langsung dikasih lihat sama adminnya. Ini spare partnya lengkap dari bodi yang baru. Jadi kalau misalnya bosan tinggal pasang. Wah, keren banget ya. Iya. Makanya
Aku juga Iya. setelah aku tahu, aku kayak ngerasa wah gue beruntung banget nih. Berarti bisa nih cat-cat pakai warna-warna lucu gitu kan. Betul. Oh iya, ini sampai ban aja ready ya, ban ready tuh. Wah, ini ada unit nih. Ini unit yang baru di repaint ya? Ready banget dari. Ini unit yang baru di Ya. repaint ya, Mbak Gisel? Kalau ini Oh, ya ini ada seri yang baru. Jadi ini sekarang seri kadang nih di belakangku ini ada Yamaha Oke. Gear, tapi dia itu udah strippingnya tuh udah kayak gini. wow. Wah, tuh strippingnya tuh udah kayak gitu. Jadi ada beberapa seri yang memang kasih dengan beberapa brand itu, jadi bikin kita tuh nggak perlu susah-susah modifikasi Iya, lagi. benar. Dan kita juga misalnya ada momen di mana mau apa X-Max-nya maunya tapi begini itu kita bisa terima requestnya apa, kita modifin, jadi barang nyampe rumah udah Tinggal pakai aja, pakai. nggak usah masuk Ready to go. bengkel modif lagi. Benar. Betul. Wah, Wow, ini Yamaha Vino nih, Yamaha Vino. rame nih, ada Robinson Journey juga. Iya, itu Yamaha Vino-nya, dan warnanya tuh Parah. lucu. Jadi buat Parah. cewek-cewek kalau misalnya mau San Morian itu lucu banget, fashionable banget, bisa dicocokin sama Oh, iya. bajunya. Kalau nggak salah kontin juga ada warna yang coklat-coklat gitu tuh, lucu. Benar. Nah, semua orang yang join live ini itu bakalan dapat voucher dari Kontifoto Oh. Jakarta. Jadi ada diskon belanja. Jadi kalau misalnya udah motornya Yamahaan, terus riding gear-nya juga kontinan, wah udah safety Ada di obat jalan. udah itu, Mbak. Yes. Nggak ada obat. Just, Mas Rang selama pakai, dia nanyain gimana? helm nih. Terlalu neken nggak sih kalau misalnya pakai helm ada beberapa helm nih, KYT dan NFG. Bisa diulang, Mbak? Bisa Ngebahas bisa diulang, helm. Mbak? Putus-putus. Dia menanyakan helm yang Mas Rang pakai enak nggak sih fittingnya? Ada beberapa brand lokal yang dia sebutin. Apakah rekomendasinya Gini. apa? Untuk touring, kita jangan melihat sebuah barang itu dari brand. Alangkah baiknya kalian coba atau fitting, kalian cobain helm merek apapun senyaman kalian. Karena biar bagaimanapun juga, kalian jalan itu nggak cuma 1-2 jam, melainkan berjam-jam. Jadi usahakan pakai barang yang benar-benar nyaman dengan fitting kepala kalian. Itu juga cuma buat helm ya, Kat. Buat celana, buat sepatu, bahkan buat sarung tangan, itu kalian pilih yang senyaman mungkin. Kayak milih istri, iya, masuk dong. Gak boleh salah Nggak boleh pilih. salah pilih. Jadinya, iya kita jangan malu untuk fitting helm, dipakai Betul. aja dulu 10-15 Betul. menit. Ada pressure enggak di mana? Ada, bisa dimodif enggak gitu, bisa fitting lagi enggak? Soalnya kan mahal pun kalau misalnya nggak cocok sama fitting kepalanya ya Iya. sama aja. Berarti dicoba dulu ya, Mbak ya, benar-benar ya. Betul, setuju. Wah, banyak banget nih yang komen nih. Iya, banyak banget. Ini ada Weekend. Lagi ngapain, Mas Rang? Lagi ngeliatin Mbak Gisel yang cantik banget. Waduh. Wih, ini rame banget. Ayo riding Matikan bersama Mas Rang. Wah, ayo nih, nyampe Jakarta Mas Rang, kita mesti bikin kopi bareng. Boleh banget. Boleh banget. Ramai sekali. Sampai akhirnya aku bingung ngebacain siapa aja dan mau bertanya apa aja. Tapi Apa Mas tuh? Rang pernah kolaborasi Ada nih Mbak, tapi lebih kepada mungkin review motor ya.
Kalau review motor kan ngedatengin narasumber, tapi kalau untuk touring Mas Lang belum pernah kolaborasi. Lama. Kenapa Mas Lang bilang lama? Begini, ini catatan buat teman-teman juga nih. Jangan biasain motor kalian itu sering dalam keadaan rusak. Jadi ketika prepare mau touring, jadi banyak pengeluarannya. Lebih baik rajin di servis, tapi ketika touring, jadi persiapannya kecil alias sedikit. Tuh, satu. Yang kedua, kalau untuk persiapan di hari H, usahain badan yang pertama. Jangan capek-capek. Biar bagaimanapun juga kamu sama motor lebih kuat motor, teman-teman, gitu. Kemudian yang ketiga adalah persiapin semua itu dengan list, karena biar bagaimanapun juga memori kita satu menampung semuanya. Lebih baik kamu list dulu satu persatu kebutuhan sampai kebutuhan multimedia hingga kebutuhan yang buat foto-foto atau listnya. Destinasi mana sih yang paling berkesan? Yang Mas Lang bisa bilang berkesan itu di karena Mas Lang salah jalan dan jalannya angker sekali. Biar bagaimanapun juga touring ketemu jalan angker itu menakutkan dan lama. Kayak gitu nanya. Itu biasanya kalau misalnya udah salah jalan, angker, itu ceritanya udah bukan jadi motovlog lagi, tapi jadi misteri. Tapi ini kan, kenapa? Iya, karena kan bener-bener kuat ya cerita kita yang kayak gitu. Jadi malah mereka tuh dikasih judul aneh-aneh aja, wah langsung ditonton. Benar. Ceritaan. Bener. Dia nggak tahu rasanya ketakutan tuh gimana, Mbak. Iya. Apalagi Bener. sendirian, pakai matic malam-malam. Wah. Tapi kalau Mas Rang sendiri, kalau misalnya ada perjalanan gitu, suka pakai lampu tambahan atau apa sih untuk modifikasi motornya sendiri? Untuk kebutuhan rider? Kalau untuk lampu tambahan itu pasti ya Mbak di Mas Rang. Tapi Mas Rang ingetin buat teman-teman yang nonton, upgrade lampu tambahan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Itu ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi nggak perlu terlalu banyak yang bisa merugikan orang lain. Itu bahaya banget teman-teman. Jadi yang cukup aja, yang penting kamu udah nyaman bisa melihat dalam radius kurang lebih 50 meter dengan kecepatan rata-rata kamu jalan, itu udah lebih dari cukup. Itu sih pesan Mas Rang. Wah, benar-benar. Kadang-kadang tuh ada yang menganggap kalau misalnya aku pakai lampu rem yang terang banget itu bisa bikin orang yang belakang lebih sigap gitu. Padahal itu malah nyakitin mata, malah ya kan, malah jadi celaka nanti yang ada. Nih aku mau Mas Rang, ini ada yang komen, semoga didengar sama Yamaha. Dari Yogi Sumadi Purnomo. Coba Mas Rang sama Gisel riding bareng sama Yamaha pakai varian terbaru, pasti seru. Wow, itu yang udah kita obrolin ya. Masuk, itu jadi catatan. Coba tolong Yamaha Era. Pengumuman. Ini juga angkut Mas Rang motornya, ada dari Vario Bogor. Halo Mas Rang. Bahkan iya, sampai mau ngelirik nih. Banget. Terus juga dikasih lihat ya kondisi bengkel saat ini seperti apa. Ini
RG Idola, wih, Mas Serang Idola. Wah, ini semua fans-fansnya Mas Serang yang masuk. Gokil. Terima kasih teman-teman semuanya. Terus Mas Serang punya rencana. Rencana apa nggak sih? Pernah ketemu jumpa fans gitu nggak sih? Ini fansnya banyak banget. Nggak ada Mas kopdar-kopdar Rang, bareng. bagi Mas Rang itu nggak ada fans Mbak, tapi teman-teman semuanya Mbak. Jadi kalau mau ketemu Mas Rang, nggak usah pakai jumpa fans, kita ngopi bareng aja, bener nggak Mbak Gisel? Bener. Ayo kita bikin ngopi bareng rame-rame. Teman yang tadinya di teman-teman dunia maya kita jadi nyata juga. Ngopi bareng, sharing bareng, nggak ada yang namanya lu lebih jago, gue enggak nih, kita semua sama. Mas Rang juga masih banyak belajar. Mas Rang, pertanyaan dari Nuri 23. Mas, gimana caranya dapat izin touring jauh? Ya, ini jebakan nih. Nih, dapat izin dari istri. Yang pertama, sebelum kamu touring, kamu harus manjain dulu tuh. Itu yang kedua, kamu harus bisa jujur. Itu yang pertama. Kerja selalu report. Nah, biasanya istri akan percaya tuh. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya, Mas Rang kalau touring sih biayanya, Mas Rang touring mahal. Biaya touring double. Persiapan touringnya tuh yang mahal. Biaya entertain istri. Tapi seru banget ya kalau misalnya kayak gitu. Wah, kalau misalnya aku jadi istri orang-orang yang pecinta touring, kayaknya aku bakalan ngizinin orang-orang itu touring terus supaya entertainnya makin banyak. Bahaya nih, kayaknya Rangga salah ngomong nih. itu ada jadi bocoran buatku. Jadi nanti kalau misalnya siapapun itu orang-orang yang mau touring jadi pasanganku touring, oh boleh nggak apa-apa tapi entertain. Biasanya Oke, akhirnya aku sorry gini Mbak, satu terakhir nih Mbak buat teman-teman yang ada mengenai apa silakan. touring. Ingat teman-teman yang nonton, touring itu tujuan utamanya bukan destinasi, tapi adalah kemana. Nah, dicatat kembali ke rumah dengan selamat. Dan ini katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul, itu betul. Lebih baik minta maaf daripada minta Semuanya izin. harus kembali ke rumah dengan selamat. Ingat, semoga masih ingat jalan pulangnya. Semoga tidak dikunciin pas Semoga tidak pulangnya. tidur di Itu semua. Udah panjang banget, ini ada sedikit trouble, putus-putus, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Pertanyaanku dijawab semuanya, malah dibalik tanya lagi. Semoga nanti nyampe Jakarta kita bisa ngopi. Betul, setuju. Itu seru banget. Kabar-kabar jika udah Pasti. sampai Jakarta, sehat-sehat terus, sukses terus, hati-hati di jalan. Semoga pulang dengan tanpa kekurangan apapun, oke? Bye-bye. Bye-bye, Makasih Mbak Mas Gisel. Rang. Thank you. Sehat-sehat buat yang Terima nonton kasih. juga sama tim Yamaha. Terima kasih. Siap. Bye-bye. Sudah, tadi ngobrol sama Mas Rang. Mas Rangnya sudah leave. Sekarang aku juga tetap masih mau ngasih tahu kamu untuk follow terus di Course Era Motor, Yamaha _Era Motor Tangerang, Yamaha _Era Motor _Tambun, Eramot JTW, Yamaha _Era Motor Cibarusah, Yamaha Era Motor SKT, Yamaha. Dan aku mau juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah support dari Yamaha Era Motor, ada Kontin Moto Jakarta, ada Makan Telur Ceplok, Kalidoka Coko
adminnya nanti bakalan dikirimin voucher Kontin Moto Jakarta. Jadi kalau misalnya motor tetap aman, tetap stylish.